Sorotan politik, saudara, Partai Golkar memutuskan mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Keputusan ini membuka peluang Partai Golkar mengubah haluan dengan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai Golkar memutuskan mendukung mantan Bupati Purwakarta yang kini menjadi kader Gerindra, Deddy Mulyadi, maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Keputusan ini diambil setelah Deddy Mulyadi bertemu dengan sejumlah petinggi Partai Golkar di Bandung Jumat malam. Diskusi di depan supaya Jawa Barat lebih baik lagi, kemajuan Jawa Barat pada khususnya dan kita tadi sudah berdiskusi banyak, intinya bahwa kita mendukung Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Setelah dipinang Partai Golkar, Deddy Mulyadi menyatakan akan meminta persetujuan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Nah, saya ini kan kalau tunangan, kemudian nanti kawinan, akad nikah, harus persetujuan orang tua. Ya Mas ya, harus persetujuan orang tua. Kalau calonnya sih setuju Mas, sebagai calon pengantinnya setuju, tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridoi, direstui, bahkan aktanya harus ditandatangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Partai Golkar sebelumnya menggadang-gadang Ridwan Kamil untuk kembali maju di Pilkada Jawa Barat. Setelah Golkar mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memberi sinyal akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Terkait yang di Pilkada Jakartanya Pak, katanya bakal ya kan udah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa aku masih nanya. Apalagi Jakartanya Kiplas. Senada dengan Airlangga, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Paulus, juga mengungkap kemungkinan Golkar mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Berarti OTW Jakarta jadi RK jadi benar, mungkin video baliho dipasang lagi kali ya. Gimana? Kira-kira pengumumannya kapan Pak? Pengumuman kapan? Karena kan dikit lagi mau jelas tanggal 27 sudah ada pengumuman. persentasenya untuk Selain Ridwan Kamil, nama lain yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Jakarta adalah Anies Baswedan. Anies bahkan telah mendapat dukungan dari PKS dan Partai Nasdem. Tokoh lain yang memiliki elektabilitas tinggi di Jakarta adalah kader PDIP yang juga mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Namun hingga kini, PDIP belum mengambil keputusan tentang nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Betulkah saudara, Golkar akhirnya memilih Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta? Lalu siapa calon gubernur yang akan diusung oleh PDI Perjuangan? Kita bahas malam hari ini bersama dengan Dev Laksono, politisi Golkar, dan juga ada Ciko Hakim, politisi PDIP. Selamat malam Bung Ciko dan juga Bung Dev, sehat selalu. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Sehat semua. Saya ingin ke Bung Dev dulu ini, memastikan saja saya, apa betul Jawa Gerindra dan juga Golkar ini sudah satu suara RK di Jakarta? Ya gini, sampai dengan surat rekomendasinya keluar, ya kita tunggu dulu. Kan memang kemarin sudah sempat disampaikan hint-hintnya oleh Ketua Umum, Sekjen, segala macam. Akan tapi kita sabar sampai dengan rekomendasinya itu keluar. Kita masih ada waktu untuk membahas, karena kan kita bukan hanya keluar dari satu sisi aja. Golkar itu kan kursinya itu di DPRD DKI hanya ada 10. Nah sementara untuk maju itu kan kita tiketnya itu butuh 22 kursi. Jadi biar kita komunikasi dengan partai-partai lain, dengan Kim. Kan Kim Plus katanya. Ya Kim Plus. Nah jadi kalau nanti udah fix pasangannya siapa. Oh belum fix juga Kim Plus ini? Enggak, bukan. Kimnya sih sudah fix. Kimnya bahkan bertambah malah. Tapi kan paslonnya ini belum fix. Kenapa saya katakan belum fix? Karena belum diumumkan. Jadi sabar, ketika sudah diumumkan, baru kita itu PD. Apa yang masih jadi pertimbangan? Atau apa yang masih bikin ragu? Bukan ragu, ini cuma masalah komunikasi aja. Kita pastikan momennya yang tepat agar kita menyampaikan ke publik juga dengan tenang. Oke. Tapi nama yang menguat di Kim Plus ini siapa? Ya, tadi kan sudah disampaikan ya. Kalau misalnya di Jawa Barat siapa, ya berarti di DKI siapa-siapa. Ridwan Kamil, begitu ya kira-kira ya?
Ya mungkin ini tiba-tiba Mas Ciko masuk di tikungan kayak Valentino Rossi gitu. Mas Ciko, kalau dari PDIP gimana? Sudah dekat ini masa pencalonan atau pendaftaran calon pilkada ini, tapi kok belum ada ini suara dari yang tegas dari PDIP? Sudah dekat ini kan bahasanya jurnalis, karena jurnalis kan pingin sekali kita mengumumkan segera banget gitu. Tapi kan sebenarnya belum dekat-dekat amat. Kita tahu sendiri bahwa masih tanggal 28 Agustus kalau tidak salah Ya, 24 hari lah kira-kira. 24 hari lagi. Dan satu hal lagi, kita juga punya pengalaman bahwa di ujung-ujung pun sering ada perubahan dalam koalisi atau kerjasama politik yang sudah dijalin oleh partai-partai politik. Bahkan ada calon yang kemudian tidak dicalonkan, tidak diantar ke KPU pada masa pendaftaran. Nah, ini sering terjadi juga. Jadi pada prinsipnya PDI Perjuangan mungkin sama dengan Golkar dan partai-partai lain. Kita betul-betul berhati-hati dalam menetapkan pilihan atau mengusung pasangan calon di DKI Jakarta. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang Jakarta ini adalah kota yang dengan problem yang begitu besar dan juga rakyatnya begitu heterogen. Tentunya tantangan-tantangan ke depannya juga berat. Dan kita benar-benar ingin memajukan calon yang kita anggap mumpuni, kompeten, dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Bung Ciko, saya mau konfirmasi dulu. Ada kabar bahwa Rabu katanya akan mengumumkan PDIP, benar itu? Saya belum mendengar ya, justru saya baru mendengar nih update ini. Terkait dengan harinya, saya rasa kita juga, saya yakin nggak ada yang bisa dipastikan karena memang masih banyak hal-hal yang masih kita bicarakan di internal, baik dengan kader-kader kami sendiri di DPP dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan tentu kita harus betul-betul menjalin komunikasi yang baik dengan partai-partai politik lain dan memastikan bahwa kita akan saling mendukung di pilkada. Oke, Bung Dev, kalau sempat disebutkan sebelumnya, ya ini kalau misalnya Kim Plus yang jadi di Jakarta, artinya memang benar ini akan hanya 2 poros dalam pilkada Jakarta? Ya bisa saja 2 poros atau nanti tiba-tiba akhirnya single candidate atau ada 3 candidate karena kan kursinya banyak nih. Tapi kan Kim Plusnya ini apakah Kim Plusnya ini langsung hanya cukup tinggal 2 poros apa tidak ada lagi ya kita lihat lah. Memang plusnya udah berapa sih Bung Dev? Ya kita tunggu aja nanti soalnya kan bukan saya yang bisa mengumumkan gitu. Itu adalah wilayahnya ketua umum itu. Oke, kalau gitu saya ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, kalau PDIP ini sejauh ini ya yang sudah kira-kira rekat nih hubungannya untuk koalisi di Jakarta itu kemana? Jadi gini, kita step by step dulu ya. Bagi PDI Perjuangan yang menjadi rumus matinya dalam tanda kutip adalah bahwa PDI Perjuangan bisa dipastikan akan mengusung kader, baik itu sebagai cagup ataupun sebagai calon wakil gubernur. Jadi itu yang belum bisa dipastikan sebagai cagup atau sebagai calon wakil gubernur. Tapi hampir bisa dipastikan kita akan mengusung kader dari internal kita. Nah, ini yang menjadi prioritas dan fokus kami hari-hari ini. Dan kami masih terus mencermati, mencoba mengerucutkan satu nama. Tapi kalau kita bisa melempar beberapa nama, misalnya nama Pak Ahok, tentunya adalah nama yang cukup diprioritaskan karena juga elektabilitasnya sangat baik dibandingkan dengan calon-calon lain, baik di internal maupun di eksternal. Begitu juga ada nama-nama lain seperti Charles Honoris, Prasetyo Edi Marsudi, ada nama-nama seperti Bu Risma juga masih mencuat, begitu juga Pak Andika Perkasa. Dan ada beberapa nama lain yang kalau nggak salah terakhir-akhir juga muncul nama Bang Rano Karno ya. Nah ini tapi ada yang memang cocok sebagai cagup, ada yang lebih cocok sebagai calon wakil gubernur. Nah artinya kami masih fokus ke sana, tapi kalau komunikasi politik kami terbuka dengan semua. Saya meyakini juga senior-senior saya di parlemen terus menjalin komunikasi bahkan dengan partainya Bung Dev juga, gitu, bukan hanya partai-partai yang belum menentukan pilihan atau berada di luar itu. Bung Dev, terakhir kan Golkar itu selalu bicara bahwa semuanya akan lewat survei, lihat survei. Apakah sudah pede begitu dengan survei RK? Ya, kan surveinya terakhir itu memang RK masih posisinya seperti gitu. Tapi kita lihat perkembangan di mana. Kalau memang koalisinya bagus, kan kita kan lagi ada survei lagi yang terakhir ya. Sebelum pendaftaran masih berjalan sekarang. Nanti kita lihat lagi surveinya, kita bandingkan dengan beberapa lembaga. Terus nanti kita sandingkan dengan pasangannya, kita lakukan simulasi.
Oke. Sehingga yang kita tawarkan itu benar-benar yang pasti bisa menahan. Oke, baik. Terima kasih Bung Dev Laksono, Baik. politisi dari Partai Golkar, dan juga Mas Ciko Hakim dari PDIP sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Makasih Nilo, makasih Bung De.